Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Perkenalkan, saya mahasiswa STK IP PGRI Sidoarjo. Nama saya Hamidah Laila Putihars dari Prodi PGSD angkatan 2019 pagi. NIM saya 1986206019. Video ini semata-mata dibuat untuk UTS mata kuliah pembelajaran pendidikan PKN. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Baik, saya akan mulai dengan membacakan soalnya terlebih dahulu. Setelah itu saya akan menjawabnya. Soal pertama, sebutkan landasan hukum mempelajari kuliah pendidikan kewarganegaraan. Menurut pendapat saya, landasan hukum pendidikan kewarganegaraan itu di perguruan tinggi ada 4, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, serta yang kedua Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1982, yang ketiga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, serta surat keputusan Dirjen Dikbud Nomor 43 Tahun 2006. Pertanyaan selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan identitas nasional? Menurut pendapat saya, suatu jati diri yang khas dimiliki suatu bangsa dan tidak dimiliki oleh bangsa lainnya. Dengan kata lain, identitas nasional adalah suatu ciri yang dimiliki suatu bangsa secara fisiologi yang membedakan bangsa tersebut dengan bangsa lainnya. Maka berdasarkan hal tersebut, setiap bangsa di dunia memiliki keunikannya masing-masing berdasarkan karakter bangsa tersebut dan dalam ditentukan juga dengan historinya negara tersebut. Soalan yang ketiga, sebutkan yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia. Menurut pendapat saya ada 9, yaitu yang pertama bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia sebagai identitas nasional yang menghubungkan seluruh warga negara Indonesia. Yang kedua bendera negara, yaitu sang merah putih. Yang ketiga lagu kebangsaan Indonesia Raya. Keempat lambang negara, yaitu Pancasila. Semboyan negara, yang kelima semboyan negara, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi satu jua. Yang keenam, dasar falsafah negara, yaitu Pancasila, yakni sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, dan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Yang kelima, yang ketujuh, konstitusi atau dasar hukum negara, yaitu Undang-Undang 1945 sebagai dasar dari peraturan perundang-undangan yang tertinggi dalam negara dan merupakan hukum dasar tertulis yang mengikat berisi aturan yang harus ditaati seluruh warga negara Indonesia. Yang ke-8, konsepsi wawasan Nusantara. Wawasan artinya pandangan atau tinjauan, penglihatan atau tanggapan indrawi, sehingga setiap warga negara kita itu harus memiliki wawasan tentang Nusantara, baik itu lagu-lagu daerah, baju daerah, makanan daerah, semua yang dari Sabang sampai Merauke kita harus mengetahuinya. Yang terakhir, ke-9, kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Maksudnya di sini itu kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang isinya adalah seperangkat atau model pengetahuan yang secara kolektif digunakan dan didukung untuk menafsirkan dan memahami lingkungan yang dihadapi dan digunakan sebagai rujukan atau pedoman untuk bertindak.
Pertanyaan keempat, apa makna integrasi nasional? Menurut saya, kata integrasi sendiri dalam Kamus Besar KBBI yang diartikan sebagai pembauran sehingga menjadi suatu kesatuan yang bulat, juga utuh. Integrasi nasional adalah usaha dan proses pemersatuan ke perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara, sehingga terciptalah keserasian dan keselarasan secara nasional. Pertanyaan terakhir, jelaskan pengertian dari konstitusi. Konstitusi atau Undang-Undang Dasar atau singkatnya disebut UUD dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik dan hukum, bentuknya pada pemerintahan negara, biasanya dimodifikasi sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus terbentuknya negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus dan menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar yang hukumnya termasuk dalam bentuk struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak warga negara atau hak masyarakat. Istilah konstitusi dapat diterapkan pada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Oke, sekian video kali ini. Saya harap semua pertanyaan di UTS mata kuliah pembelajaran PK ini telah terjawab dengan baik. Terima kasih sudah menonton dan see you, sampai jumpa.